Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian, anak-anakku yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bersama untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang materi bahasa Indonesia. Sudah siap anak-anak? Sebelum memulai, kita berdoa lebih dulu, semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, bahasa Indonesia kelas 8 sampai pada bab 5D, menulis teks eksplanasi. Belajar bersama saya, Ibu Sri Waluyanti, Guru Bahasa Indonesia kelas 8 UPT SMP Negeri 21 Gresik. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang suatu fenomena secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan. Materi ada dua, satu pola-pola pengembangan teks eksplanasi, dan yang kedua langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kita masuk di materi yang pertama, pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Polanya ada pola kronologis, ada pola kausalitas, bisa juga variasi kedua pola tersebut, dan mungkin diselingi dengan pola lainnya, yaitu bisa pola definisi, pola ilustrasi, atau pola umum khusus. Pola kronologis yaitu pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Dengan begitu, paragraf tersebut tidak langsung mengandung kesimpulan berupa kalimat yang eksplisit, tapi disimpulkan atas kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Pola kausalitas yaitu teks eksplanasi yang menggunakan pola kausalitas memiliki unsur kalimat sebab akibat di dalamnya. Sekarang materi yang kedua, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Dalam penyusunan umumnya berpola kronologis ataupun kausalitas. Secara umum, urutan teks eksplanasi ada 3, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan atau penyimpulan. Sekarang langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Ada 4. A. Menentukan topik. Kemudian B. Menyusun kerangka teks. Yang C. Mengumpulkan bahan atau data. Dan yang D. Mengembangkan kerangka. A. Menentukan topik. Untuk menentukan topik atau tema atau suatu kejadian menarik, dikuasai, dan aktual dapat ditemukan dengan berbagai cara. Misal, melalui sebuah pengamatan objek secara langsung. Ini contoh topik: banjir, sampah, polusi tanah, gunung meletus, virus corona, gempa bumi, dan sebagainya. Yang B, menyusun kerangka teks. Jadi setelah topik, sekarang kita menyusun kerangka teksnya.
Menyusun kerangka teks yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik atau khusus. Bisa disusun secara kronologis atau kausalitas. Kemudian kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Sedangkan tujuan membuat kerangka karangan untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang ditentukan. Contoh kerangka dengan topik banjir. Kerangka. Nah, yang pertama identifikasi fenomenanya adalah pernyataan umum tentang banjir. Kemudian rangkaian kejadian atau isinya bisa penyebab banjir atau usaha mengatasi banjir. Dan yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan atau ulasan. Yang C, mengumpulkan bahan dan data. Setelah dua tadi, sekarang ke yang C. Mengumpulkan bahan atau data berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Misal, surat kabar, berita, buku, majalah, ataupun internet. Kemudian, yang D, mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadiannya, dan simpulan atau ulasan. Dan jangan lupa tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Contoh teks eksplanasi. Nah, ini adalah contoh dari fenomena atau identifikasi fenomena atau kejadian. Kemudian yang kedua ini adalah proses kejadiannya, dan yang ketiga adalah simpulan atau ulasannya. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini tentang pola-pola pengembangan teks eksplanasi, kemudian juga tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Jika ada pertanyaan, bisa WA atau Japri ke Bu Yanti ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.